Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki Gunung Sumbing, masyarakat hidup dalam keseharian yang tenang namun penuh dengan kepercayaan akan hal-hal gaib. Desa ini, yang dikenal dengan nama Desa Sumbing, berlokasi di Jawa Tengah, sebuah daerah yang diliputi oleh kabut tebal yang tak kunjung hilang, bahkan di siang hari. Gunung Sumbing yang menjulang tinggi memberi kesan mistis kepada setiap orang yang mengunjunginya, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan kehidupan desa yang sepi dan penuh cerita. Desa ini jauh dari hiruk-pikuk kota, dengan rumah-rumah tradisional yang berdiri kokoh di tengah sawah hijau dan ladang, serta jalan-jalan sempit yang hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Desa Sumbing memiliki banyak cerita misterius yang selalu dibicarakan orang-orang setiap kali mereka duduk bersama di warung kopi atau bersantai di malam hari. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang pasar hantu yang konon katanya hanya muncul pada malam Jumat Kliwon, sebuah malam yang dianggap memiliki kekuatan mistis oleh sebagian besar orang Jawa. Pasar ini hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang memiliki kemampuan khusus atau mereka yang tidak sengaja terjebak di dalamnya. Di pasar tersebut, berbagai barang-barang aneh dijual, dan pedagang serta pembeli yang bertransaksi di pasar itu adalah arwah yang terperangkap di dunia antara hidup dan mati. Meskipun cerita-cerita ini sudah beredar sejak lama, tidak ada seorang pun yang berani membuktikan kebenaran dari pasar itu. Mereka yang pernah mendekati gunung saat malam Jumat Kliwon selalu menghindar untuk bercerita tentang apa yang mereka alami. Beberapa bahkan mengklaim melihat sosok-sosok tak kasat mata atau mendengar suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan angin. Namun tak pernah ada bukti yang bisa mengonfirmasi kebenaran cerita itu. Hal ini membuat banyak orang menganggapnya sebagai legenda semata, meskipun ada beberapa orang tua yang masih mengingat kisah-kisah lama tentang pasar hantu dengan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Pada suatu pagi yang cerah, seorang pemuda bernama Ardi tiba di Desa Sumbing. Ardi adalah seorang jurnalis muda dari Jakarta yang sedang melakukan riset untuk sebuah artikel tentang legenda mistis di Indonesia. Dia tertarik untuk mengeksplorasi cerita-cerita tentang tempat-tempat yang dikenal angker dan misterius, dan pasar hantu di Gunung Sumbing menjadi salah satu fokus utama risetnya. Ardi mendengar tentang pasar itu dari seorang teman yang berasal dari desa tersebut, yang dengan ragu-ragu mengungkapkan cerita lama tentang pasar yang hanya muncul pada malam tertentu. Menurut temannya, pasar hantu adalah tempat yang penuh dengan rahasia yang tak pernah bisa diungkapkan oleh siapapun yang mencobanya. Mendengar hal itu, rasa penasaran Ardi langsung terbangun, dan dia memutuskan untuk pergi ke desa itu untuk menggali lebih dalam tentang legenda tersebut. Sesampainya di Desa Sumbing, Ardi merasa ada sesuatu yang berbeda dengan tempat ini. Meski desa ini terlihat tenang dan damai, ada semacam aura mistis yang menyelimuti seluruh kawasan. Banyak orang di desa ini yang lebih memilih untuk tinggal di rumah dan menghindari jalan-jalan malam, terutama ketika hari Jumat Kliwon tiba. Di warung kopi, Ardi mendengar bisikan-bisikan mengenai pasar hantu, namun setiap orang yang dia ajak bicara selalu berusaha menghindari topik tersebut, seakan-akan mereka takut untuk membahasnya lebih lanjut. Ardi memutuskan untuk tinggal beberapa hari di desa dan memulai penyelidikannya. Dia berbicara dengan beberapa penduduk setempat yang lebih tua, berharap mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai pasar hantu. Namun, mereka semua seakan-akan memberi jawaban yang sama, jangan pergi ke gunung pada malam Jumat Kliwon. Kata-kata mereka penuh dengan peringatan, namun Ardi, yang telah terbiasa dengan cerita-cerita aneh dalam pekerjaannya sebagai jurnalis, merasa semakin tertarik untuk mengungkapkan kebenaran di balik semua ini. Pada malam Jumat Kliwon pertama setelah kedatangannya, Ardi memutuskan untuk mengikuti jalan setapak yang mengarah ke Gunung Sumbing. Dia membawa senter dan kamera, berencana untuk mengabadikan apapun yang dia temui, berharap bisa mendapatkan bukti nyata tentang keberadaan pasar tersebut. Meski diingatkan berkali-kali oleh penduduk desa untuk tidak pergi, rasa ingin tahu Ardi tidak bisa dibendung lagi. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk mengungkapkan cerita yang selama ini menjadi misteri. Ketika Ardi mulai berjalan menjauhi desa, udara malam terasa semakin dingin. Suasana semakin mencekam, dan suara langkah kaki Ardi yang bergema di jalan setapak seakan-akan tidak tertutup oleh suara angin yang berdesir. Pemandangan sekitar gunung mulai berubah menjadi gelap, dengan kabut tebal yang menguar di antara pepohonan. Ardi merasakan perubahan suhu yang drastis, dari udara yang hangat di desa ke hawa dingin yang menusuk tulang di kaki gunung. Dia melangkah lebih hati-hati,
mencoba untuk tidak merasa takut meskipun instingnya memperingatkan agar dia berhati-hati. Setelah beberapa jam berjalan, Ardi tiba di sebuah clearing atau padang rumput yang luas, tempat di mana kabut mulai menyelimuti seluruh area. Di kejauhan, dia melihat beberapa titik cahaya yang tampak seperti api kecil yang bergerak perlahan. Ini membuat Ardi merasa aneh, karena tidak ada seorang pun yang seharusnya berada di tengah hutan seperti itu pada malam hari. Tanpa pikir panjang, dia memutuskan untuk mendekati cahaya-cahaya itu, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan fenomena aneh ini. Semakin dekat Ardi berjalan, semakin jelas dia melihat bahwa cahaya-cahaya itu berasal dari beberapa obor yang dipasang di sepanjang jalan setapak menuju ke sebuah area yang sangat luas. Di sana, ia melihat sekumpulan orang yang berpakaian aneh dan tampak sedang sibuk berjualan dan membeli barang-barang yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Pasar itu tampak tidak seperti pasar pada umumnya. Di sana, ada pedagang yang menjual berbagai barang antik, dari kain-kain yang sangat tua hingga perhiasan yang bersinar-sinar, namun semuanya terasa sedikit kabur, seolah-olah benda-benda itu hanya bayangan yang hampir tidak nyata. Ardi terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang sedang dia lihat. Pedagang dan pembeli itu tampak tidak menyadari kehadirannya. Mereka berbicara dalam bahasa yang tidak Ardi pahami, dengan suara yang samar-samar seperti gema. Di antara keramaian itu, Ardi melihat wajah-wajah yang tidak familiar, wajah-wajah yang seolah-olah berasal dari masa lalu. Semua orang di pasar itu tampak berperilaku biasa, seperti orang-orang yang sedang bertransaksi di pasar pada umumnya, namun ada sesuatu yang aneh. Semua mereka tampak tidak hidup sepenuhnya, seperti bayangan atau roh yang terperangkap di dunia ini. Ketika Ardi mulai mendekati salah satu pedagang, seorang pria tua dengan rambut panjang dan berjanggut putih menghampirinya. "Apa yang kau cari, anak muda?" tanya pedagang itu dengan suara serak. Ardi terkejut dan hampir kehilangan kata-kata. "Di mana saya berada? Apa ini pasar hantu?" Pedagang itu tersenyum tipis, senyum yang sangat dingin dan penuh dengan misteri. "Ya, ini adalah pasar hantu. Di sini, kau bisa menemukan apa yang kau cari, tapi kau harus berhati-hati. Banyak orang datang ke sini dengan harapan besar, tapi tak semua bisa kembali." Ardi merasa tubuhnya menggigil. Ia tahu bahwa dia baru saja menginjakkan kaki di tempat yang sangat berbeda dari apa yang pernah dia bayangkan. Pasar ini bukanlah pasar biasa. Ada banyak cerita yang tersembunyi di dalamnya, dan Ardi tahu, tanpa disadari, dia sudah terjerat dalam misteri yang tak akan bisa ia lepaskan begitu saja. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, setelah malam yang mencekam di pasar hantu, Ardi merasa mustahil untuk tidur. Perasaan terganggu dan ketakutan yang dia alami setelah mengunjungi pasar itu membuatnya terjaga sepanjang malam. Gambar-gambar dari pedagang-pedagang yang tampak bukan manusia, cahaya-cahaya yang seolah keluar dari dimensi lain, dan suara-suara yang mengerikan, terus terbayang-bayang di pikirannya. Meskipun semua itu tampak seperti mimpi buruk, Ardi tahu bahwa dia tidak sedang bermimpi. Segala yang ia alami adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Ardi merasa semakin terobsesi untuk menemukan jawaban. Apa sebenarnya pasar hantu itu? Mengapa pasar itu hanya muncul pada malam-malam tertentu? Apakah ada hubungan antara pasar itu dan gunung yang menjulang tinggi itu? Semua pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, dan keinginan untuk mengungkap misteri itu semakin mendalam. Pada pagi hari setelah kejadian itu, Ardi memutuskan untuk kembali menyusuri jalan setapak menuju Gunung Sumbing. Meskipun dia merasa takut, rasa penasaran yang kuat mengalahkan semua perasaan itu. Satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban adalah dengan kembali ke sana dan menyelidiki lebih jauh. Kali ini, Ardi membawa lebih banyak peralatan, kamera, buku catatan, dan berbagai alat yang mungkin berguna dalam penelitiannya. Dia juga menyewa seorang pemandu lokal bernama Seno, seorang pria tua yang sudah sangat mengenal Gunung Sumbing dan sekitarnya. Seno, meskipun terlihat seperti orang biasa, banyak mendengar cerita dari warga desa tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di gunung tersebut. "Saya sarankan jangan ikut, Mas Ardi," kata Seno dengan suara berat saat mereka mulai mendaki. Banyak orang yang coba mencari tahu tentang pasar itu, tapi tak pernah kembali lagi.
Saya takut nanti kamu malah jadi salah satu dari mereka. Namun, Ardi tetap teguh pada pendiriannya. Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Saya hanya mencari jawaban. Seno menatap Ardi dengan tatapan cemas, lalu mengangguk pelan, tanda bahwa dia tidak bisa mencegahnya. Dia mengikuti Ardi dengan langkah hati-hati, seolah-olah dia tahu bahwa perjalanan ini bisa berbahaya. Mereka berjalan menyusuri lereng Gunung Sumbing yang curam, di mana jalan setapak yang mereka lalui semakin sempit dan tertutup oleh semak belukar. Hutan di sekitar mereka terasa sangat tebal, dan kabut mulai turun dengan cepat, menambah kesan suram di tempat itu. Gunung Sumbing ini sudah lama terkenal sebagai tempat yang dihuni oleh makhluk gaib, kata Seno, memecah keheningan. Banyak orang yang mendaki gunung ini dan hilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, tapi ada yang bilang mereka terperangkap di dunia lain, dunia yang tak terlihat oleh orang biasa. Ardi mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap kata yang diucapkan oleh Seno. Apakah pasar itu juga ada hubungannya dengan makhluk gaib? Seno menghela napas panjang. Itu yang tidak tahu. Tapi menurut cerita yang beredar, pasar hantu ini bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan. Hanya mereka yang dipilih yang bisa melihatnya. Dan mereka yang melihatnya, mereka akan terjebak di sana. Terjebak di mana? Tanya Ardi, semakin penasaran. Di dunia yang tidak jelas batasnya, jawab Seno pelan. Pasar itu adalah tempat yang berada di antara dunia hidup dan mati. Hanya arwah-arwah yang terperangkap di sana yang bisa mengunjunginya. Mereka yang berani masuk ke sana akan merasakan apa yang mereka inginkan, namun harus membayar harga yang sangat mahal. Ardi terdiam, mendengarkan cerita Seno dengan hati-hati. Dia mulai memahami bahwa apa yang dia hadapi bukan sekadar pasar biasa. Ini adalah pasar yang melibatkan kekuatan yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Keinginannya untuk menemukan jawaban semakin kuat, meskipun dia tahu risikonya semakin besar. Setelah beberapa jam mendaki, mereka sampai di sebuah tempat terbuka yang sangat sunyi. Tempat itu tidak terlihat seperti jalan setapak biasa. Tempat ini lebih menyerupai sebuah ruang terbuka yang luas, di mana kabut tebal menyelimuti setiap sudut. Di kejauhan, Ardi bisa melihat beberapa cahaya redup, mirip dengan cahaya yang dia lihat pada malam pertama di pasar hantu. Dia dan Seno berhenti sejenak, menilai situasi. Ardi merasakan jantungnya berdegup kencang. Sekilas, dia merasa seperti ada yang mengawasinya. Apa itu? Tanya Ardi, menunjuk ke arah cahaya-cahaya yang tampak semakin mendekat. Seno menatapnya dengan wajah serius. Itu yang disebut pasar hantu, jawab Seno pelan, seakan takut suara mereka bisa membangkitkan sesuatu yang lebih buruk. Tapi hati-hati, Mas. Jangan terlalu dekat. Kalau sudah terperangkap di dalamnya, akan sulit keluar. Namun, Ardi sudah terlalu penasaran untuk berhenti. Tanpa menunggu lebih lama, dia melangkah maju menuju cahaya-cahaya itu. Seno tampak ragu sejenak, tetapi akhirnya mengikuti Ardi dengan langkah berat. Mereka berjalan semakin dekat dan semakin dekat ke sumber cahaya yang kini tampak lebih jelas. Di hadapan mereka terbentang sebuah pasar yang jauh lebih besar dari yang Ardi bayangkan. Pasar ini lebih ramai dari yang dia lihat sebelumnya. Banyak orang yang bergerak cepat, berbicara dengan suara rendah, dan menjual serta membeli berbagai barang yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di sudut-sudut pasar, Ardi melihat beberapa sosok yang tampaknya bukan manusia. Mereka mengenakan pakaian kuno yang sudah usang, dengan wajah-wajah yang pucat dan kosong. Pedagang yang ada di pasar itu tampak seperti hantu, tetapi juga tampak hidup. Mereka tampaknya mengundang Ardi untuk mendekat dan membeli barang-barang mereka. Beberapa benda yang dipajang terlihat seperti barang antik yang harganya sangat mahal, sementara yang lain tampak seperti benda yang tidak mungkin ada di dunia nyata. Seno berhenti di tengah jalan dan menatap Ardi dengan wajah khawatir. Ingat, Mas, jangan terjebak dengan godaan mereka. Mereka akan menawarkan apa yang kamu inginkan, tetapi harganya bisa sangat mahal. Ardi menatap pasar itu dengan cermat. Dia melihat sekeliling dan merasa ada sesuatu yang sangat aneh.
Pasar ini tampaknya tidak hanya beroperasi pada waktu yang berbeda, tetapi juga berada di dimensi yang berbeda. Setiap langkah yang diambil Ardi terasa seperti memasuki dunia yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Seorang pedagang tua dengan rambut panjang dan wajah yang penuh keriput mendekati Ardi. "Apa yang kamu cari, anak muda?" tanya pedagang itu dengan suara serak dan berat. Ardi merasa terganggu, namun berusaha tetap tenang. "Saya hanya ingin tahu, apa ini semua? Apa yang terjadi di pasar ini?" Pedagang itu tersenyum dengan senyum yang aneh dan tidak menyenangkan. "Ini adalah pasar hantu, tempat di mana mereka yang terperangkap dalam waktu dan ruang berkumpul. Semua yang datang ke sini memiliki alasan mereka sendiri. Beberapa mencari sesuatu yang hilang, beberapa ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan setelah mati. Tapi ingat, anak muda, tidak ada yang bisa keluar dari sini tanpa membayar harga yang sangat mahal." Ardi merasa tubuhnya mulai menggigil, namun dia tetap bertahan. "Apa yang harus saya bayar?" tanyanya, mencoba menggali lebih banyak informasi. Pedagang itu menatapnya tajam. "Itu tergantung pada apa yang kamu inginkan. Semua barang di sini memiliki harga, dan mereka yang berani datang ke sini harus siap untuk membayar dengan jiwa mereka." Ardi merasa seolah dunia di sekitarnya mulai berputar. Dia mulai merasakan ada sesuatu yang tak beres dengan pasar ini, namun rasa ingin tahu lebih besar daripada ketakutannya. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di pasar ini dan bagaimana cara keluar dari tempat ini. Namun, Ardi juga mulai menyadari bahwa mungkin tidak ada jalan keluar yang mudah. Ardi berdiri di tengah pasar hantu, merasakan ketegangan yang tak terungkapkan dalam setiap jengkal tanah yang diinjaknya. Sekelilingnya penuh dengan kerumunan orang yang tampaknya tidak menyadari keberadaannya. Namun, meskipun semuanya tampak sibuk dengan transaksi mereka, Ardi merasakan getaran aneh, seolah seluruh pasar ini tidak benar-benar nyata. Ini bukanlah tempat yang bisa ditemukan di dunia nyata. Ia merasa seperti berada di antara dunia yang terpisah, dunia kehidupan dan dunia kematian. Di tengah-tengah semua kegilaan dan kekacauan ini, dia mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang pasar ini, dan yang lebih penting lagi, tentang bagaimana cara keluar. Pedagang tua yang tadi mendekatinya tetap berdiri di depan Ardi, dengan tatapan yang tajam dan penuh misteri. Ardi mencoba berbicara dengan pria itu lagi, berharap bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai tempat ini. "Apa yang dimaksud dengan membayar harga?" tanyanya dengan suara yang sedikit bergetar. Meski keberanian dalam dirinya semakin menipis, rasa ingin tahu yang besar mendorongnya untuk bertanya lebih banyak. Pedagang itu hanya tersenyum, senyum yang tidak mengungkapkan kebaikan sedikit pun. "Setiap orang yang datang ke sini punya sesuatu yang mereka inginkan. Tapi ingat, tidak ada yang bisa didapat tanpa konsekuensi. Pasar ini bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan, anak muda." Ardi menatap pria itu dengan tatapan penuh tanda tanya. Apa yang terjadi dengan mereka yang datang dan tidak bisa keluar? Pedagang itu tidak menjawab langsung. Sebagai gantinya, dia menunjuk ke arah sebuah tenda besar yang terletak di tengah pasar, tempat di mana beberapa orang berkumpul. Mereka tampaknya sedang berbicara serius dengan seseorang di dalam tenda itu. Ada aura yang berbeda di sekitar tenda itu. Sesuatu yang tampak lebih mengerikan dari sisa pasar yang tampak ramai dan penuh kegembiraan. "Di sana," kata pedagang itu, menunjuk ke arah tenda tersebut. "Mereka yang ingin mengetahui lebih banyak, atau yang terperangkap dalam janji pasar ini, biasanya berkumpul di sana. Jika kau mencari jawaban, itulah tempatnya." Dengan rasa penasaran yang semakin membuncah, Ardi memutuskan untuk mendekati tenda itu. Sementara ia berjalan menuju tenda, perasaan aneh semakin menguasai dirinya. Semua di pasar ini terasa semakin tidak nyata, seperti ilusi yang menunggu untuk mengungkapkan rahasia terdalamnya. Sesampainya di tenda, Ardi merasakan hawa yang sangat berbeda. Angin sejuk dan berat menyelimuti area tersebut, dan beberapa orang yang berada di sekitar tenda tampak menunggu sesuatu. Mereka tidak berbicara satu sama lain, hanya berdiri dengan wajah kosong, seperti terperangkap dalam pikiran mereka sendiri. Mereka tidak tampak hidup sepenuhnya. Ardi merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam tenda itu.
Dia melangkah lebih dekat dan menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya melangkah masuk. Di dalam, suasana sangat gelap, hanya diterangi oleh cahaya samar dari beberapa lentera yang tergantung di dinding. Di tengah ruangan, seorang pria berpakaian putih berdiri di depan meja kayu besar, dikelilingi oleh tumpukan buku dan gulungan kertas yang tergeletak begitu berantakan. Pria itu menoleh ketika Ardi masuk. Matanya yang pucat menatap tajam seolah sudah menunggu kedatangannya. "Masuklah," pria itu berkata dengan suara dalam yang menggetarkan. "Aku tahu kau akan datang." Ardi merasa seolah-olah dirinya terjebak dalam sebuah takdir yang tidak bisa dihindari. Namun, rasa penasaran yang besar memaksanya untuk terus maju. "Siapa Anda?" tanya Ardi, mencoba untuk tetap tenang meskipun perasaan takut mulai menguasai dirinya. "Saya penjaga pasar ini," jawab pria itu, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Saya yang mengawasi setiap transaksi yang terjadi di sini. Setiap orang yang datang ke pasar ini memiliki alasan, dan setiap alasan itu membawa mereka pada suatu jalan. Jalan yang tidak bisa diubah." Ardi merasa bingung, namun tidak mundur. "Apa yang saya cari di sini? Apa yang bisa saya dapatkan dari pasar ini?" Pria itu tersenyum tipis, namun senyumnya tidak mengandung rasa ramah. "Kau mencari jawaban, bukan? Kau ingin tahu kenapa pasar ini ada, dan mengapa kau bisa melihatnya. Tapi tidak ada yang bisa kau temukan di sini tanpa harus membayar harga. Dan harga itu bukan hanya uang atau barang, tapi sesuatu yang lebih berharga dari itu." Ardi terdiam. "Apa maksud Anda? Apa yang saya harus bayar?" Pria itu tidak menjawab langsung. Sebagai gantinya, dia menatap Ardi dengan tatapan kosong. "Itulah yang harus kau tentukan sendiri. Jika kau ingin tahu lebih banyak, kau harus siap untuk membayar." Dengan itu, pria itu melangkah ke salah satu buku besar yang terbuka di meja dan mulai menulis sesuatu di dalamnya. Ardi merasa ada yang tidak beres, seolah-olah setiap gerakan pria itu memiliki makna yang sangat penting. "Apa itu?" tanya Ardi dengan cemas, menunjuk ke buku yang sedang ditulis. "Ini adalah buku takdir," jawab pria itu dengan suara tenang. "Di dalam buku ini, setiap nama yang tercatat adalah orang yang telah membuat perjanjian dengan pasar ini. Dan setiap perjanjian ada harganya." Ardi mendekat dengan hati-hati, mencoba untuk melihat lebih jelas apa yang tertulis di halaman buku itu. Tapi begitu dia mencoba melihat lebih dekat, pria itu menutup buku dengan cepat dan berdiri tegak. "Jangan coba melihat lebih jauh. Apa yang ada di dalam buku ini hanya akan membuatmu terperangkap lebih dalam." Tiba-tiba, suasana di sekitar Ardi berubah. Kabut yang semula mengelilingi pasar kini semakin tebal, mengaburkan penglihatan dan membuat Ardi merasa terisolasi. Beberapa sosok mulai muncul di sekitar tenda, bergerak dengan langkah ringan, namun wajah mereka tetap terlihat kosong, seperti tidak hidup. Mereka memandang Ardi dengan tatapan kosong yang dingin dan tak berdaya. Mereka adalah orang-orang yang telah terperangkap dalam pasar hantu ini, orang-orang yang datang dengan harapan besar hanya untuk menemukan diri mereka terjebak di dunia ini, tidak bisa kembali ke dunia nyata. Pria yang berdiri di depan meja itu akhirnya berbicara lagi. "Kau datang ke sini untuk mencari jawaban. Tetapi apakah kau siap untuk membayar harga yang harus dibayar? Setiap orang yang masuk ke pasar ini memiliki jalan mereka sendiri, dan jika kau tidak berhati-hati, kau bisa menjadi bagian dari mereka yang tidak bisa keluar lagi." Ardi merasakan ketegangan yang luar biasa. Sesuatu dalam dirinya mulai merasakan beban yang semakin berat, seperti ada yang menahan tubuhnya untuk bergerak. Beberapa arwah yang ada di sekitar tenda mulai melangkah lebih dekat. Tubuh mereka yang transparan mengambang di udara, seperti bayangan yang bisa hilang kapan saja. Namun, Ardi tidak bisa mundur. Keinginannya untuk mengetahui kebenaran membuatnya tidak bisa berhenti begitu saja. "Apa yang harus saya lakukan untuk keluar dari sini?" tanya Ardi dengan suara gemetar, matanya menatap pria itu dengan penuh harap. Pria itu tersenyum samar, seolah menikmati ketegangan yang meliputi Ardi. Satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan memilih sesuatu yang sangat berharga, dan menyerahkannya kepada pasar. Namun, itu tidak akan mudah. Banyak yang datang ke sini,
ingin mengambil sesuatu tanpa memberi apapun sebagai imbalan. Mereka yang seperti itu, mereka akan hilang, terlupakan, terperangkap di sini selamanya. Ardi merasa seolah dirinya telah berada di ujung jurang yang sangat dalam, dan dia tidak tahu bagaimana cara keluar. Setiap kata yang diucapkan oleh pria itu menambah beban yang semakin berat di pundaknya. Meskipun rasa takut semakin menyelimutinya, dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Ini adalah jalan yang sudah dipilihnya, dan dia harus menemukan cara untuk menghadapinya, apapun yang terjadi. Pria itu sekali lagi mengangkat tangannya, menuju ke sebuah pintu yang tampaknya muncul begitu saja di sisi tenda. Pilihlah jalanmu, Ardi. Di balik pintu itu, ada jawaban yang kau cari. Tetapi ingat, pilihanmu akan menentukan takdirmu. Ardi berdiri di ambang pintu yang ditunjukkan oleh pria berpakaian putih itu. Pintu itu tampak seperti sebuah gerbang yang menghubungkan dua dunia. Namun tidak ada satu orang pun yang bisa menjelaskan apa yang ada di baliknya. Dari luar, Ardi melihat kilauan cahaya aneh yang tampaknya datang dari jauh, seperti matahari terbenam di balik kabut tebal. Seakan-akan, pintu itu adalah sebuah panggilan yang mengundang setiap orang yang ingin tahu lebih jauh, namun dengan harga yang harus dibayar. Harga yang lebih besar daripada apapun yang bisa dia bayangkan. Dengan napas yang tertahan, Ardi melangkah maju. Dorongan untuk mengetahui kebenaran yang telah membuatnya terperangkap begitu lama semakin kuat. Namun, saat tangannya menyentuh gagang pintu itu, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar, menggetarkan seluruh tubuhnya. Suara itu terdengar seperti suara dari dunia lain, penuh dengan teriakan yang tidak bisa dikenali. Semua orang yang ada di pasar itu berhenti sejenak, memandang Ardi dengan mata kosong, seolah menanti sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Sosok-sosok yang sebelumnya tampak bergerak dengan tenang, kini tiba-tiba menjadi lebih terjaga dan memandangnya dengan tatapan yang penuh ancaman. Dengan tekad yang bulat, Ardi menarik pintu itu terbuka. Namun begitu dia melangkah melewatinya, dunia di sekitarnya langsung berubah. Segala sesuatu yang ada di pasar itu menghilang dalam sekejap, dan Ardi mendapati dirinya berada di sebuah ruang yang sama sekali berbeda. Ruangan itu gelap gulita, dengan langit yang tampaknya berada di luar jangkauan. Angin kencang bertiup, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di kejauhan, ada bayangan sosok-sosok yang bergerak, tetapi mereka tidak seperti arwah-arwah yang ada di pasar. Sosok-sosok itu tampak lebih nyata, lebih mengerikan, dan Ardi merasakan hawa mereka yang mematikan. Mereka adalah makhluk yang sepertinya menunggu seseorang untuk datang. Ardi mulai berjalan perlahan di tengah-tengah kegelapan itu, mencoba untuk mencari tahu di mana dia berada. Setiap langkah yang dia ambil terasa seperti mengarah ke kedalaman yang lebih gelap, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar dirinya. Bisikan halus, suara tertawa yang tak terdengar manusiawi, dan suara langkah kaki yang berdebar-debar, semuanya membangun ketegangan yang semakin menyelimuti Ardi. Dia tidak tahu apa yang menunggunya di sini. Namun rasa takutnya semakin bertambah seiring dengan setiap detik yang berlalu. Tiba-tiba, sosok besar muncul di depannya, menghalangi jalannya. Sosok itu tinggi dan gelap, dengan tubuh yang tampaknya terbuat dari bayangan, menghilang dan muncul seiring dengan setiap gerakan Ardi. Mata sosok itu berkilau dengan cahaya merah yang tajam, dan mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi-gigi yang tajam seperti pisau. Ardi berhenti sejenak, terdiam oleh pemandangan yang begitu mengerikan. Sosok itu tidak bergerak, tetapi matanya tetap menatapnya dengan intensitas yang tak bisa dipahami. "Apa yang kau cari?" Suara itu keluar dari mulut sosok tersebut, seperti sebuah gema yang memantul dari segala arah. Suaranya berat, penuh dengan kekuatan yang membuat Ardi merasa seolah-olah dia sedang berbicara dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ardi mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatinya berdegup kencang. "Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi di sini. Mengapa saya dibawa ke tempat ini?" Jawabnya, mencoba mencari tahu lebih lanjut. Sosok itu tertawa pelan. Suara tawanya seperti dentingan lonceng yang mengerikan. "Kau sudah terjebak, anak muda. Tidak ada yang bisa keluar dari sini tanpa membayar harga. Apa yang kau inginkan di dunia ini? Apakah kau siap untuk kehilangan sesuatu yang sangat berharga?"
Ardi merasa ketakutan yang luar biasa. Namun dia mencoba untuk bertahan. Saya ingin tahu apa yang terjadi di pasar itu. Mengapa orang-orang datang ke sana dan tidak pernah kembali? Sosok itu mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke langit yang gelap. Tiba-tiba, bayangan-bayangan mulai terbentuk, seakan-akan menggambarkan sebuah kisah yang sudah lama terlupakan. Ardi melihat gambaran-gambaran yang tampak seperti kilas balik dari kehidupan seseorang, wajah-wajah yang dikenal, tempat-tempat yang pernah dikunjungi, dan keputusan-keputusan yang diambil. Namun, semua gambaran itu berakhir dengan kegelapan yang dalam, seperti kehidupan yang terhenti dan tak pernah dilanjutkan. Ini adalah jalan yang kau pilih, kata sosok itu dengan suara yang dalam. Mereka yang datang ke pasar ini adalah mereka yang mencari sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa mereka miliki di dunia mereka. Namun, untuk setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Kau yang memilih untuk datang ke sini, dan kau harus membayar harga itu. Ardi merasa tubuhnya semakin lemah. Bagaimana bisa dia kembali? Semua jalan tampak tertutup. Setiap kali dia merasa ingin lari, semakin banyak bayangan yang muncul di hadapannya, menghalangi langkahnya. Namun, meskipun ketakutan semakin merasuk ke dalam dirinya, Ardi tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Dia harus menemukan cara untuk keluar dan kembali ke dunia yang nyata. Tiba-tiba, Ardi mendengar suara langkah kaki lain. Seorang sosok muncul dari kegelapan, kali ini seorang wanita yang tampak familiar. Ardi menatapnya dengan kebingungan. Wanita itu tampak seperti seseorang yang dia kenal. Namun wajahnya tampak lebih pucat dan kosong. "Hayeri," Ardi berkata dengan suara gemetar, mengenali wajah wanita itu. Wanita itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong, tidak mengatakan apa-apa. Namun, saat dia mendekat, Ardi merasakan ada sesuatu yang sangat aneh. Wajah Hayeri yang familiar itu kini tampak berbeda, seolah-olah wajahnya adalah bayangan yang tak bisa digenggam oleh kenyataan. Setiap kali Ardi mencoba untuk menyentuhnya, tubuh wanita itu menghilang begitu saja, menjadi kabut yang mengalir di udara. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Ardi, merasa cemas. Hayeri tetap diam, hanya menatapnya dengan mata yang tampak kosong. "Kau tidak bisa keluar dari sini, Ardi," katanya, suaranya penuh dengan keputusasaan. "Ini adalah tempat yang mengikat kita semua. Setiap orang yang datang ke pasar hantu, mereka akan terjebak di sini selamanya. Kami tidak bisa kembali lagi." Ardi merasa hatinya tercabik-cabik mendengar kata-kata Hayeri. Tidak hanya dia, tetapi juga semua orang yang terjebak di sini. Mereka telah menjadi bagian dari dunia ini, terperangkap dalam waktu yang tak pernah berakhir. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Ardi dengan penuh penyesalan. "Bagaimana saya bisa keluar dari sini?" Hayeri menatapnya dengan tatapan yang penuh dengan penderitaan. "Kau harus memilih apa yang akan kau tinggalkan," jawabnya pelan. "Ada sesuatu yang sangat berharga yang harus kau bayar. Jika tidak, kau akan terperangkap di sini bersama kami." Tiba-tiba, bayangan gelap muncul lagi, semakin mendekat. Sosok itu kembali, semakin besar dan semakin menakutkan. Tidak ada yang bisa keluar tanpa membayar harga. Tidak ada yang bisa kembali tanpa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ardi merasa tubuhnya semakin terhisap oleh kegelapan yang datang. Dia berjuang untuk melawan, tetapi sepertinya semua harapan sudah hilang. Dia merasakan kekuatan aneh yang menariknya ke dalam dunia yang tidak bisa dia pahami. Dunia yang penuh dengan ketakutan dan penderitaan yang tak terungkapkan. Namun, meskipun ketakutan itu semakin menguasainya, Ardi tahu satu hal. Dia tidak bisa menyerah begitu saja. Tidak peduli seberapa besar harga yang harus dibayar, dia harus menemukan jalan keluar. Entah bagaimana, dia harus menghadapinya dan berjuang untuk kembali ke dunia yang nyata, meninggalkan kegelapan ini selamanya. Keputusasaan merayapi tubuh Ardi seiring dengan kegelapan yang semakin menyelimutinya. Bayangan-bayangan yang mengelilinginya semakin mendekat. Setiap langkah mereka terasa seperti ancaman yang lebih besar. Suara bisikan semakin keras, dan Ardi merasa seperti dia terjebak dalam lingkaran tanpa ujung. Namun, di tengah teror itu,
Ada satu pikiran yang tidak bisa ia hilangkan. Untuk keluar dari tempat ini, dia harus menemukan apa yang harus dia bayar. Sosok-sosok gelap itu semakin mendekat, seolah ingin menghancurkan setiap harapan yang ada dalam dirinya. Ardi berusaha untuk tetap tenang, meskipun tubuhnya gemetar karena ketakutan yang semakin meluas. Namun, meski ketakutan itu menggerogoti dirinya, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk bertahan. Ada sesuatu yang lebih besar dari rasa takut itu, sesuatu yang memberinya keberanian untuk melangkah maju, keinginan untuk kembali ke dunia yang nyata. Apa yang kau cari, Ardi? Suara pria berpakaian putih itu muncul lagi di tengah kegelapan. Suaranya terdengar begitu dalam, seperti datang dari seluruh penjuru dunia. Kau tahu apa yang harus kau bayar. Tetapi apakah kau siap untuk kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Ardi tidak bisa menghindari pertanyaan itu. Rasa takut yang dia rasakan semakin besar. Namun hatinya mulai menyadari bahwa jawabannya ada dalam dirinya sendiri. Apa yang harus dia bayar? Apa yang bisa dia berikan sebagai harga untuk keluar dari dunia ini dan kembali ke kehidupan yang sebenarnya? Apakah saya harus menyerahkan jiwa saya? Tanya Ardi, suaranya penuh dengan ketegaran yang baru ditemukan. Apakah itu yang kalian inginkan? Pria berpakaian putih itu tidak menjawab langsung. Sebagai gantinya, sosok itu melangkah maju, semakin dekat dengan Ardi. Matanya yang tajam menatapnya dengan intensitas yang bisa membuat siapapun merasa kecil. Kau sudah datang sejauh ini, kata pria itu pelan. Dan sekarang, kau harus memilih. Kau ingin kembali ke dunia yang nyata, tetapi apa yang kau ingin tinggalkan? Semuanya ada harga yang harus dibayar, Ardi. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Ardi terdiam. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Tubuhnya semakin terasa berat seiring dengan semakin kuatnya suara bisikan yang mengisi udara. Dia bisa merasakan betapa hampa dan kosongnya dunia di sekitarnya, seolah-olah semua harapan telah lenyap. Namun, di balik semua rasa takut itu, ada satu hal yang pasti. Dia tidak bisa menyerah. Dia harus keluar dari sini. Dia harus kembali ke rumahnya, ke kehidupan yang telah dia tinggalkan untuk mencari jawaban atas misteri ini. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyinari kegelapan yang menyelimuti dirinya. Cahaya itu datang dari pintu yang telah terbuka di hadapannya, di balik sosok pria berpakaian putih itu. Pintu itu tampak seperti jalan keluar, namun juga seperti sebuah jebakan yang akan menariknya kembali ke dunia yang tidak pasti. Ardi menatap cahaya itu dengan cemas, mencoba untuk merasakan apakah itu adalah jalan yang benar. Pintu itu seperti memanggilnya, mengundangnya untuk melangkah maju. Namun, di saat yang sama, sebuah suara lain terdengar, lebih lembut, lebih familiar, dan lebih menggetarkan hati. Ardi! Suara itu terdengar seperti suara Hayeri, dan seketika hatinya dipenuhi oleh perasaan yang campur aduk. Hayeri, wanita yang dia kenal, yang telah terjebak dalam dunia ini bersama orang-orang yang datang ke pasar hantu. Ardi merasa ada sesuatu yang sangat penting yang harus dia lakukan, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar mencari jawaban. Ardi! Suara itu memanggil lagi, lebih jelas dan lebih penuh harapan. Ardi menoleh dan melihat sosok Hayeri yang kini tampak lebih jelas di antara kegelapan. Wajahnya pucat, namun tatapannya penuh dengan rasa harapan dan cinta yang tidak bisa disembunyikan. Kau sudah datang sejauh ini. Jangan biarkan dirimu terjebak di sini. Jangan biarkan semuanya sia-sia. Ardi tertegun, kebingungannya semakin besar. Hayeri, yang ia kira telah hilang, kini berdiri di hadapannya, meskipun tubuhnya tampak rapuh dan transparan seperti bayangan. Tapi aku terjebak di sini, Hayeri. Apa yang harus aku lakukan untuk keluar dari tempat ini? Tanyanya, suaranya penuh dengan kepedihan. Hayeri melangkah mendekat, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi penuh penyesalan. Kau harus memilih, Ardi. Setiap orang yang datang ke sini harus memilih apa yang akan mereka tinggalkan untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Kau harus memberikan sesuatu yang sangat berarti untukmu, sesuatu yang tidak bisa kau ambil kembali. Itu adalah harga yang harus kau bayar. Ardi merasa hatinya terkoyak. Apa yang bisa dia tinggalkan?
Apa yang lebih berharga dari hidupnya sendiri? Apa yang harus dia berikan untuk bisa kembali ke dunia yang nyata? Dia melihat ke sekeliling, mencoba mencari sesuatu yang bisa memberinya petunjuk. Tetapi semua yang ada di sekitar dirinya adalah bayangan dan kegelapan. Hanya ada pilihan yang menantinya. Tiba-tiba, sebuah gambar muncul dalam pikirannya. Gambar keluarganya, rumahnya, hidup yang telah dia tinggalkan untuk mengejar misteri pasar hantu ini. Ia merindukan kehidupan yang tenang, kehidupan yang jauh dari ketakutan ini. Namun, dia tahu bahwa untuk mendapatkan semuanya kembali, dia harus memberi sesuatu yang lebih besar. Apa yang lebih besar dari hidupnya? Apa yang lebih besar dari harapan dan cinta yang dia bawa? Ardi menatap Hayeri sekali lagi, dan sebuah kesadaran tiba-tiba menyadarkannya. Hayeri, wanita yang selalu ada di pikirannya, adalah bagian dari dirinya yang tak bisa dia lepaskan. Namun, dia juga tahu bahwa untuk kembali ke dunia yang nyata, dia harus mengorbankan sesuatu yang akan membebaskannya dari teror ini. Dengan tekad yang bulat, Ardi melangkah maju, mendekati pintu yang terbuka itu. Hayeri, yang tampak terkejut, berusaha menghentikannya, tetapi Ardi memegang erat tangannya, memberi isyarat agar dia tidak menghalanginya. Aku harus pergi, Hayeri. Aku harus kembali. Meskipun itu berarti aku harus melepaskanmu. Hayeri menatapnya dengan tatapan penuh keputusasaan, tetapi juga pemahaman. Kau tidak bisa kembali tanpa meninggalkan sebagian dari dirimu, Ardi. Jika itu yang harus kau lakukan, lakukanlah. Dengan satu langkah yang penuh keyakinan, Ardi melangkah menuju pintu, meninggalkan dunia yang penuh teror dan ketakutan ini. Dalam perjalanannya, dia merasakan sesuatu yang mengalir melalui dirinya, sesuatu yang memancar dari dalam hatinya, sebuah perasaan yang membuatnya merasa lebih bebas. Dia tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang sulit, namun benar. Saat kaki Ardi melangkah melewati pintu itu, cahaya yang menyilaukan menyambutnya, menghapus semua kegelapan dan teror yang pernah ada. Ardi terbangun dengan napas terengah-engah, terbaring di lantai ruang tenda yang sebelumnya ia masuki. Matahari pagi sudah mulai terbit, dan udara dingin Gunung Sumbing menyambutnya. Semua rasa takut dan ketakutan yang sebelumnya menguasainya kini mulai menghilang, seiring dengan perasaan lega yang melingkupi dirinya. Pasar hantu yang mengerikan itu kini tampak seperti sebuah mimpi buruk yang akhirnya berakhir. Ketika Ardi berdiri, dia melihat bahwa tidak ada lagi bayangan yang mengikuti langkahnya, dan kegelapan yang sebelumnya menyelimuti dirinya kini berubah menjadi cahaya yang terang. Dunia yang nyata telah kembali, dan dengan langkah pertama keluar dari tempat itu, dia tahu bahwa meskipun ia harus melepaskan bagian dari dirinya, dia telah kembali dengan selamat. Terima kasih banyak telah menonton. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian yang juga suka cerita seru dan penuh misteri. Kami sangat menghargai setiap komentar dan pendapat kalian. Jadi silakan tulis komen di bawah untuk berbagi pemikiran atau ide-ide lainnya. Terima kasih sudah mendukung, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.